dan itu sesuatu yang sah saja gitu. Bukankah hukum itu sendiri juga bagian dari produk politik? Karena itu misalnya undang-undang pilkada diubah sampai berapa kali? Undang-undang pemilu pun yang kemarin baru berlaku, kemungkinan 2016 ini akan diubah lagi setelah kita belajar dari apa? Belajar pilkada serentak kemarin. Itu sudah ada pembicaraan, rupanya ada kurang-kurangnya ini. Salah satunya misalnya ketika calon tunggal yang muncul. Itu gimana? Jadi tidak bisa kita melihat satu masalah termasuk masalah ini. Kok saya menunjuk di nyara tadi ya? Itu dengan satu perspektif saja. Paling tidak itulah posisi saya. Saya tidak bisa menerangkan kasus di ini dari perspektif yang tunggal saja. Ada banyak sisi. Jadi tergantung kita mau terangkan dengan posisi kita sebagai apa. Jadi tadi Pak Bonto barangkali posisi beliau sebagai Bais dulu. Tapi setelah Bais saya tidak tahu, karena bukan lagi beliau tidak lagi connect dengan negara, dengan pemerintah. Kalau sudah purnawirawan, apakah beda atau tidak saya juga tidak tahu. Pertama yang saya ingin katakan bahwa dari sisi perdamaiannya jelas bahwa gerakan di Minimi itu menimbulkan rasa trauma karena apa? Ada senjata dan dikejar oleh TNI dan Polri juga pakai senjata. Di kampung-kampung di mana operasi ini dilakukan oleh kedua pihak, saya berasumsi bahwa tidak ada masyarakat yang senang. Pasti ada rasa trauma. Dulu kita sudah melalui babak itu. Jangankan mendengar ya ledakan senjata, ketika angin menerbangkan musiu saja, baunya itu sudah bikin kita gentar. Dulu pada masa konflik seperti itu yang dirasakan. Karena itu kalau ditanya kepada saya, apakah setelah penyerahan DM ini situasi akan baik, akan kondusif, saya mengatakan iya. Dari sisi itu tidak ada lagi mengejar, sembunyi dan sembunyi kemudian tembak-tembak. Tidak ada lagi. Kalau ditanya pada kampung-kampung di mana kejar operasi ini berlangsung, pasti ketika tidak ada lagi mereka akan senang. Saya tidak pernah ada di sana. Tapi dulu pada masa konflik dekat sekali dengan korban-korban itu semua. Sampai ke Timur, dekat sekali dengan masyarakat-masyarakat di Pidi, ya di Bire, Aceh Utara, ya sampai ke Perlak. Saya bisa rasakan itu, walaupun saya tidak turun menderita seperti apa yang dialami oleh masyarakat di daerah itu yang pernah ada sebagai hotspot area, semacam daerah-daerah tempur. Karena itu situasi ini pasti itu membahagiakan sekali. Tidak ada lagi laga-laga senjata. Ketika laga senjata itu terjadi kan, saya menulis hari ini ada publikasi di Islamia Indonesia. Di Minimi sendiri juga menghindari ditembak. Polisi juga begitu, apalagi masyarakat. Ya kan? Jadi dari segi perspektif ya suasana damai kondusif ini memberi kontribusi yang positif kepada rakyat. Yang kedua, sosiologisnya ya dikaitkan dengan perdamaian dan sosio-psikologis masyarakat. Pasti ini memberikan ya rasa senang, ya happy di tengah-tengah masyarakat sehingga kalau ke sawah ladang pulang pun tengah malam itu tidak ada lagi rasa takut. Kemudian yang kedua, sisi politik. Nah ini Pak Bonto, ya sisi politik barangkali akan mengeliminir seluruh yang Bapak terangkan tadi. Ya, tidak ada manfaat seluruh yang Bapak terangkan ketika politiknya masuk. Politik apa? Politik ketatanegaraan, ke tata negara. Politik yang sifatnya makro. Dan kita sudah lihat sejumlah kasus hukum ketika intervensi politik masuk, saya yang pernah belajar hukum pun seperti terbodoh-bodoh, Bapak. Dan Bapak setuju dengan saya. Jadi mahasiswa fakultas hukum tanya, Pak, saya ini gimana? Ya marilah lihat bahwa hukum, Profesor Mahfud MD itu kan menulis buku Hukum dan Politik di Indonesia. Pranata sosial hukum itu selalu dipengaruhi oleh apa? Oleh politik, oleh agama, oleh kepercayaan, adat istiadat, oleh uang, oleh senjata. Itu dia. Jadi kacamatanya itu seperti itu. Kalau kacamata seperti itu kita gampang menjelaskannya. Tidak ada hukum
yang betul-betul otonom sepenuhnya kalau kacamata itu yang kita pakai. Tapi bagi paham yang legalistik tidak mau tahu, miskin, kaya, pejabat, rakyat jelata sama. Tapi pernah nggak sama? Tidak kan? Tidak ada. Kemarin itu wakil Nasdem itu hanya dituntut 1,5 tahun penjara kalau tidak salah. Ya ringan gitu. Saya menganggap itu ringan sekali. Tokoh politik yang seperti besar tapi tuntutannya sangat ringan. Saya nggak tahu nanti gimana keputusannya. Itu contoh. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan politik. Siapa jaksa agungnya? Misalnya. Nah kita gaduh lagi Menteri Yudi ini sekarang. Mungkin dia menyesal setelah publikasi mau transparansi. Enggak. Jokowi bilang jangan seperti itu dong. Ini harus internal kan kalau lambung-lambung. Karena apa? Karena politik yang masuk. Padahal dari segi transparansi bagus-bagus saja rakyat tahu rapor menterinya itu kayak merah, hijau atau kuning. Tapi dari segi politik ternyata bikin merah kuping orang-orang tertentu. Dan Yudi itu bisa saja terpelanting 15 Januari nanti. Konon gitu menurut berita di WhatsApp. Ya. Yang kedua masih dalam politik Pak. Pertimbangan DPR. Amandemen 1 mengatakan perlu pertimbangan DPR. Tadi pagi saya dengar Mahfud dari Komisi 1 ya Pak Nasir ya, mengatakan din minim itu kriminal. Tadi saya dengar langsung. Ya, sementara Presiden harus meminta pertimbangan, walaupun Presiden tidak terikat kepada pertimbangan yang diberikan. Tapi bagi saya juga aneh. Apa sejarah yang mengakibatkan dulu Amandemen 1 mengatur amnesti harus dengan pertimbangan Presiden? Pasti kedaulatan rakyat yang mau dikedepankan. Jadi ada kewenangan rakyat ketika amandemen memasukkan klausul amnesti harus melalui pertimbangan. Ada kedaulatan. Tapi sebenarnya itu juga semu. Karena setelah ditimbang, Presiden boleh setuju dengan timbangan itu, boleh tidak. Jadi saya bertanya, kalau begitu untuk apa pertimbangan? Kalau kemudian ditolak jian oleh Presiden, itulah politik. Kenapa dulu ada euforia legislative heavy? Semuanya harus melalui legislatif. Duta besar macam-macam semuanya harus melalui itu. Itu euforia reformasi dulu. Kita ingin kedaulatan ini kuat. Tapi nyatanya itu bermasalah secara hukum, paling tidak dalam pandangan saya. Jadi pertimbangan ini akhirnya tidak efektif nantinya. Yang ketiga yang saya bicarakan juga kemarin ada wawancara dan